Berarti apakah boleh suatu saat Kementerian Agama ini dipimpin oleh orang non-muslim? Ini adalah misi utama diturunkannya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan agamanya yang mau dimoderasi, tetapi cara kita beragama itu yang perlu untuk dimoderasi. Artinya begini. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Ini menurut saya masih soal rananya Kementerian Agama juga, Pak Ustadz. Sedikit meminta perspektif ya, Pak Ustadz ya. Nah, ini berkaitan dengan pernyataan lagi dari Menteri Gus Yakut itu pada forum internal Keluarga Besar NU tahun kemarin 2021 bulan Oktober, di mana beliau menyatakan, yang kita kutip dari nasional.tempo itu, bahwa Kementerian Agama itu milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama. Nah, pertanyaannya Pak, berarti apakah boleh suatu saat Kementerian Agama ini dipimpin oleh orang non-muslim? Iya. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Yang pasti di negeri ini mengedepankan azas keadilan. Keadilan itu sendiri kan dapat diinterpretasikan setidaknya dari dua sisi. Adil secara matematis dan adil secara proporsional gitu. Sepanjang sejarah berdirinya negeri ini, Menteri Agama itu selalu Muslim. Kenapa demikian? Karena memang mayoritas kita Muslim ya. Tetapi ada di beberapa daerah itu kepala kantor Kementerian Agamanya itu saudara kita non-Muslim. Di daerah di Indonesia? Di Bali misalnya ada beberapa kabupaten, di Manado yang komunitasnya mayoritas misalnya umat Hindu atau umat Kristiani, mereka yang menjadi kepala kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Kecuali di KUA memang belum ada ruang untuk umat yang lain. Baru dia syaratnya masih sementara ini harus Islam. Kenapa? Karena melekat di situ tugas-tugas yang punya keterkaitan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam. Misalnya saja dalam persoalan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kecuali kalau memang regulasi ini berubah, misalnya baru-baru ini juga ada wacana bahwa bisa jadi ke depan kepala KUA itu tidak harus dipegang oleh penghulu. Nah, berkaitan dengan persoalan teknis nanti akan dikembalikan pada masing-masing. Kalau urusan pernikahan dikembalikan pada penghulunya. Nah, jadi intinya memang benar yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa Kementerian Agama itu milik semua agama. Semua agama yang sah di negeri ini itu bernaung dalam rumah besar Kementerian Agama. Berarti kalau saya simpulkan dari pernyataan Bapak tadi bahwa di mana suatu daerah mayoritasnya agama apa itu bisa jadi untuk menjadi kementeriannya. Berarti yang di Sulawesi di Manado itu non muslim ya. Yang ada daerah kabupatennya itu kayak kepala kantor kementerian kabupatennya non muslim. Berarti tergantung mayoritasnya Pak ya. Nah, kalau soal Kementerian Agama ini, apakah di dalam Kementerian Agama itu Pak, adakah bagian yang dikhususkan untuk mengurus masing-masing agama? Misalnya kayak terkait peraturan yang menyangkut agama non-muslim ya, selain Islam gitu. Itu adakah di dalam kementerian? Iya. Di Kementerian Agama, semua agama ada di sana. Ada bagian-bagiannya di dalamnya. Kalau kita di Kabupaten Buol memang belum, karena tipologi kita belum memenuhi syarat untuk itu. Nah, sehingganya untuk umat lain itu masih diurus di Setjen. Tapi untuk toli-toli misalnya itu ada penyelenggara Kristen. Di Palu, di Kementerian Agama Provinsi itu ada bidang-bidangnya. Sudah semua agama? Iya, semua agama. Kepala penyelenggara Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, tergantung seberapa besaran komunitas di umat beragama yang ada di daerah itu. Ya. Semakin majemuk daerah itu, maka ada ruang. Semuanya nanti akan ada penyelenggaranya di kantor Kementerian Agama. Nah, yang jadi kepalanya itu tentu dari agama bersangkutan juga.
Kita lihat di mana yang lebih banyak di situ. Anda maksudnya kayak yang di provinsi tadi ada agama Kristen, Buddha sama Hindu. Kepala bidangnya iya, agama mereka, bersangkutan juga. Dari mereka terkecuali kalau misalnya jabatan itu kosong karena satu dan lain hal, mungkin ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Nah, itu bisa dari agama. Jadi pelaksana tugas itu dari agama lain sambil menunggu pejabat definitifnya, tetapi yang faham betul tentang agama itu. Ya, yang faham betul sekedar agar roda terus berjalan, pemerintahan, administrasi itu tetap jalan. Oke, baik. Nah, kalau kita membahas soal keberagaman agama ini berkaitan dengan toleransi beragama. Betul. Ya. Balik lagi sedikit minta perspektif Pak Ustadz sendiri. Menurut Pak Ustadz, pandangan pribadi juga boleh. Bagaimana sih pendapat Pak Ustadz soal toleransi beragama? Gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Salah satu yang menjadi program unggulan Kementerian Agama itu diantaranya adalah berkaitan dengan agenda besar moderasi beragama. Moderasi ya. Moderasi beragama. Bukan agamanya yang mau dimoderasi, tetapi cara kita beragama itu yang perlu untuk dimoderasi. Artinya begini, kita punya hak untuk melaksanakan ajaran agama kita secara maksimal. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh menutup mata dan telinga, bahwa di sekeliling kita juga ada hak orang lain di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Jangan sampai karena tuntutan hak kita melaksanakan ajaran agama kita itu kemudian mengganggu mereka pada saat mereka juga akan melaksanakan ajaran agamanya. Rasulullah cukup banyak memberikan contoh tentang hal ini. Bahkan di dalam Al-Quran konsep tentang moderasi beragama itu sangat jelas dan tegas. Lebih-lebih di negeri kita, yang negeri ini lahir dari hasil perjuangan semua agama, ya tentunya moderasi beragama itu menjadi suatu keniscayaan. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kita mengayomi semuanya. Bahkan sebenarnya ini adalah misi utama diturunkannya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa ayat ini tidak menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin atau lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin. Semua. Baik itu umat Islam, non-muslim, bahkan makhluk Allah yang lain. Itu harus mendapatkan rahmat dari turunnya agama Islam. Gitu. Oke, jadi itu dia pendapat Pak Ustadz sendiri untuk toleransi beragama. Nah, yang kita harapkan dari diskusi malam ini bisa lagi-lagi terus dibual ya teman-teman dan saudara-saudara kita semua dibual untuk tidak menjadikan apa-apa yang lagi viral ini sebagai pemecah belah kita. Justru ini memperkuatlah bagaimana sama-sama ternyata salah satu hal positif yang bisa saya tangkap Pak Ustadz dari adanya yang viral ini itu banyak dari non-muslim teman-teman atau saudara kita non-muslim ini justru mengapresiasi banyak soal azan terutama ya. Banyak tanggapan mereka sangat baik, bahkan kesan mereka sangat bagus untuk azan yang ternyata mereka juga sudah tahu kapan masjid akan berbunyi seperti itu. Nah, baik, sebelum kita tutup barangkali Pak Ustadz ada pesan untuk teman-teman penonton masyarakat Buol, silakan. Iya. Saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat, saudara-saudara saya yang muslim maupun yang non-muslim, mari kita terus berupaya mendewasakan diri dalam menggunakan media sosial. Ya. Kemudian mari kita selalu berusaha untuk bagaimana kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpancing. Ya. Kita harus cerdaslah, mencerna segala sesuatunya, dan akan lebih elok kalau kita mengedepankannya berprasangka baik. Baik dulu ya. Positive thinking lah. Jangan kemudian yang kita kedepankan itu prasangka buruknya. Kemudian merespon hal-hal mungkin yang kita nilai sebagai sesuatu yang tidak baik, atau mungkin dalam tanda petik kita nilai itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Lagi-lagi mari kita kedepankan cara-cara yang arif, bil hikmah ya. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa di dalam Islam tuntunan amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik, memberikan contoh kepada orang untuk berbuat baik itu harus dilakukan dengan cara baik. Bahkan
Nahi mungkar pun juga harus bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran juga harus dengan cara yang baik. Ya. Sekali lagi, mencegah kemungkaran pun harus dengan cara yang baik. Bagaimana mungkin kita akan mengajak orang supaya sadar agar dia tidak mencaci maki, tapi kalau cara yang kita gunakan dengan mencacinya, dengan memakinya. Walaupun maksudnya baik. Walaupun maksudnya baik, karena tujuan tidak caranya menjadi apa namanya? Tujuan itu bukan segala-galanya. Tapi di antara juga yang menentukan adalah proses dalam mencapai tujuan itu. Jadi dua hal ini harus dikomunikasikan secara maksimal. Jadi insya Allah dengan demikian ada harapan-harapan besar yang kita inginkan, itu mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi penegasannya adalah amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Ya. Oke, baik. Jadi itu dia ya teman-teman, semoga kita bisa mendapatkan poin-poin yang menurut saya ini banyak ya poin dari hari ini yang kita bahas yang betul-betul bisa memberikan, termasuk sama saya ada pola pikir yang baru lagi ya Pak Ustadz ya. So teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman juga yang memiliki saran atau isu ataupun bintang tamu yang akan kita hadirkan di Talk, silakan disampaikan di kolom komentar atau di Instagramnya Kart Media. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.